dari keluarganya Mbak Sini sendiri tuh emang ada darah Acehnya? Kalau dari Aceh ada, dari mama. Oh iya, dari mama. Dan papa juga sempat kecilnya sempat ada di Aceh, sempat tinggal di Aceh juga. Jadi emang familiar banget lah sama yang namanya kopi Aceh, suasana di Aceh kayak gimana. Oke, jadi dibawa ke sini gitu ya. Kalau misalnya papa sendiri tuh sebenarnya darah mana sih? Kalau papa sendiri itu kelahiran banget cuman dulu tuh pas kecil sempat pindah-pindah, sempat stay di Aceh juga, terus pindah ke Jakarta juga pas udah nikah sama mama kan. Jadi emang kita ini satu keluarga besar tuh emang darahnya Sumatera semua kok, dari kakek sampai ke keluarga mama itu emang Aceh, bukan Aceh sih, Sumatera, dari Sumatera. Ide awalnya siapa nih Kak yang membuat kedai kopi Maati? Kalau ide awal sebenarnya rembukan sih, rembukan dari om juga maunya kayak gini, papa juga. Kita nggak begitu suka dengan konsep-konsep yang terlalu modern. Memang yang orang duduk, oh ya kopinya, kok itu aja, terus di lingkungan yang tertutup. Maksudnya itu terlalu modernisasi banget. Kita mau yang tradisional aja. Dan cara bikin kopinya juga kan kita nggak ada yang pakai mesin-mesin gitu, kita nggak pakai. Kita emang bener-bener kopi sari, kopi dari emang kopinya kita kopi Aceh dari pure kopi Aceh. Nah, dan kita juga ada kopi Bengkulu juga, nanti dari kopi kelinci juga. Jadi emang kopi-kopi yang di Sumatera aja. Tapi itu emang sebenarnya dari keluarga yang suka ngopi sebenarnya dari awal. Emang satu keluarga tuh emang pecinta kopi. Iya. Oh baik. Jadi karena emang konsepnya dibawa dari Aceh, dibawa ke sini gitu ya. Iya. Apa sih yang membedakan kedai kopi ini sama kedai kopi yang lainnya? Kalau kita specialty-nya itu memang kopi Aceh ya. Dan kita juga menyajikan makanan-makanan yang makanan Sumatera. Kayak contohnya kita nih yang paling trademark di sini lah itu namanya mie kocok Maati. Oh iya. Mie kocok Maati. Terus kita juga ada mie tradisi. Mie tradisi itu kita pakai bumbu mie Aceh. Jadi dia kuahnya merah. Terus ya memang apa ya, kita tetap kalau misalnya emang buat di mainnya di Sumatera itu aja cita rasanya itu. Secara dari rasanya. Tapi kan banyak banget nih Kak kedai Aceh juga, kayak ada beberapa di daerah Jakarta yang kopi Aceh juga. Ini saya lihat soalnya lebih ramai tempatnya, lebih ramai, terus kelihatannya kayak mahal, tapi ternyata enggak, ternyata semurah itu gitu loh. Emang banyak sih yang bilang, jadi kayak pas pertama kali datang ke sini, wah Kak, saya lihat dari tempatnya ternyata harganya cuma segini ya, gitu. Mereka juga lumayan kaget gitu. Sebenarnya kita gimana ya, emang nggak ini banget lah buat soal harga, memang segitu aja udah cukup. Juga kan kita juga menyediakan tempat buat mereka ngumpul, dan kita emang memaintain rasanya itu memang seperti dan persis seperti yang ada di Aceh. Maintain seperti rasanya seperti Indonesia. Jadi biar terkesan ini lagi di Aceh deh. Iya, Padahal lebih berasa banget kayak oh ya ada orang-orang pengen banget nyobain kopi Gayo nih atau kopi Bengkulu nih. Ya di sini ada, kita emang caranya kayak di Aceh, cara nyaringnya semuanya step by stepnya juga kita copy paste lah aja itu dari sana. bagaimana sih Kak cara mengenalkan kopi ini ke customer yang belum tahu dan merasa awam nih sama kopi Aceh? Kalau buat cara mengenalkannya, emang kan namanya beda-beda ya. Kayak ini kopi pancong, ada kopi pancong, kopi tungkup, yang ini kopi tungkup, itu kopi sanger. Oh iya. Dan cara minumnya juga rada unik kan kayak gini. Kita cuma jelasin aja sih, misalkan ada yang nanya, Kak, kopi pancong tuh apa sih, kopi tungkup tuh apa sih, pas datang kopi tungkup ternyata kayak gini. Orang-orang tuh kayak, aku minumnya gimana nih? Ada yang mereka balik atau gimana, padahal tuh sebenarnya nggak perlu dibalik minum kayak gini tuh. Memang ada caranya sendiri. Keunikannya tuh di situ. Jadi nama kedai Maati ini sebenarnya dimulai dari mana Kak? Bisa dinamain jadi nama kedai Maati? Sebenarnya nama Maati itu nama panggilan nenek aku, mamanya papa, mamanya tante, karena
emang panggilannya tuh Maati. Jadi ya kita bawa ke sini aja, kita pakai namanya buat remembering aja lah gitu. Oh baik. Soalnya unik ya namanya. Iya, orang-orang juga banyak nanya kan, ih namanya Maati, siapa nih yang Maatinya gitu kan. Udah nggak ada. Biasanya kan nama-nama sekarang tuh kayak nama-nama lebih kayak Iya, kayak yang bersajak. iya bersajak dan berfilosofi lah ya. Bersajak, berfilosofi, kopi apa gitu ya. Kita nggak, emang kedai aja lah Ya. Pokoknya nggak mau disebut sebagai coffee shop. enggak. Oke. Kadang-kadang juga mau ke kafenya Shaina gitu. Enggak, gue pengen nggak punya kafe. Iya, kedai gimana. Menu andalan di sini apa aja sih kak? Menu andalan sini kita ada kopi Aceh. Kalau buat minuman ya, kalau buat minuman kita ada kopi Aceh, kopi Sanger, kopi Pancong, sama kopi Tungkop ini. Kalau selebihnya itu ya kopi-kopi pada umumnya lah, mochaccino, cappuccino, terus chococino, pokoknya yang cino-cino gitu kan. Kalau makanannya kita, ya itu trademarknya itu kita mie kocok Maati. Bagaimana sih kak rencana pengembangan ke depannya nih, atau emang sekarang lagi fokus untuk ini? Kan ini baru berapa bulan? Baru kita resmi buka itu tanggal 1 Agustus. Berarti hitungannya udah Oktober ini bulan ketiga. Baru bulan ketiga. Oh ya. Terus kayak kira-kira per hari itu berapa customer yang datang ke sini, berapa pengunjung? Kalau berapa customer bisa, kalau misalkan sekitar Kamis sampai weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa kadang-kadang full table. Kadang kemarin juga kita sempat ada yang waiting list juga buat duduk di sini. Terus kadang-kadang anak-anak komunitas juga pada kesini, komunitas motor atau apa, mungkin karena pinggir jalan juga kan, jadi mereka juga bisa ngawasin motornya nggak kenapa-napa, misalnya nggak ditaruh di parkiran jauh gitu ya. Terus ya komunitas pelari di sini yang suka lari, oh ya nih beda nih atau apa, mereka datang terus lama-lama stay di sini juga. Emang target pasarnya yang ke situ atau? Target pasarnya tuh sebenarnya kita tadinya apartemen, karena ini kan dikelilingin apartemen ya. Tadinya target pasar kita sini, dan selebihnya orang-orang yang bekerja di sini aja. Kita buat promosi sendiri nggak ada yang gencar-gencar banget sampai kita nyebar flyer atau gimana sih. Kita ya tau aja buka, terus kita ada IG-nya juga, sebarin di IG, terus kita juga udah mulai ada di GoFood. Terus ya sisanya orang tuh ya datang-datang aja nyobain. Oh ya, puas sama pelayanannya, puas sama makanannya, puas sama minumannya, terus lagi. Karena kan kita juga buka dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam ya. Iya. Jadi ya biasalah anak-anak muda kalau malam minggu, malam weekend, atau enggak orang-orang baru pulang kerja, mumet sumpah di kantor, ngopi dulu lah gitu. Ngopi dulu, ngopi di sini. Tapi di sini kan banyak, ini kan kantor juga ya, daerah sini kantor tuh kawasan elit gitu. Kakaknya nggak under atau nggak ngerasa pesimis gitu sama kopi-kopi shop yang lain? Kalau ngerasa pesimis, enggak juga sih. Kita biarkan Tuhan yang jalan aja lah. Kalau misalnya memang udah rezekinya ke sini gitu kan. Ya kalau misalnya ngeliat tempat-tempat coffee shop lain, kita lebih gimana ya, kalau aku sendiri sih lebih pede karena kita punya ciri khas kopi masing-masing. Kopi sendiri kita ada gitu kan. Sedangkan kita kopi susu tuh Sanger tapi dia pakai kopi Aceh. Sedangkan kalau misalkan tempat kopi pada umumnya dia kan biasa pakai robusta atau gimana gitu ya. Jadi kita kopinya membeda gitu. Jadi ya selera customer aja, kalau misalnya emang senang mereka balik lagi. Jadi membiarkan customer itu untuk memilih sendiri. Dan kita juga akan memang sengaja mengeset table itu buat segini aja gitu ya. Jadi kita nggak perlu gede-gede. Jadi ya orang ngobrol kayak kita gini, ngobrol terus makanannya habis langsung diangkat. Jadi terus lama-lama kan kita mengenali customernya juga ya. Jadi kalau datang, oh ya hai kak, oh ya datang lagi. Jadi kita hafal aja. Jadi lama-lama kayak ketemu teman mampir, oh ya main. Yang biasa ya kak ya. Gitu. Udah beberapa banyak sih lumayan yang emang udah stay di sini. Dari walaupun baru 3 bulan ya sebenarnya. Iya, walaupun baru 3 bulan tuh juga amazed juga sih sebenarnya dengan pencapaian sampai hari ini itu. Wah, keren banget ya kan. Sendiri ikut langsung kayak terjun untuk layanin orang atau emang cuma nge-manage marketing aja? Enggak, aku juga ikut turun sih. Karena kadang-kadang karena di sini kan staffnya per shift itu 3. Kadang kalau misalkan lagi weekend dan
lagi weekend itu kita bisa malam itu 4 itu juga kalau misalnya full table agak kelabakan juga sebenarnya. Empat itu Walaupun 4, kita bisa 4 staff terus di sini full table, ada yang pesan di kitchen 1, baru 2, berarti kan udah 3, satu lagi kan server kan. Jadi kadang-kadang ya aku turun juga, ngelayanin juga. Kadang ada adikku juga, satu lagi dia biasa di bar. Oh, biasa di bar. Aku memang nggak mau nyentuh bar sama sekali. Kenapa? Karena udah cukup aja di sini. Karena udah ngelayanin ini suruh masuk bar lagi aku yang keder. Tapi bisa untuk megang bar Bisa lah dikit. Tapi lebih jagoan adekku lah. Dia yang udah paham resepnya, udah paham takarannya semua segala macam. Aku emang yang simpel-simpel aja lah, teh manis, jus. Oke. Tapi apa sih tips kakak tuh supaya ini baru 3 bulan tapi udah berjalan nggak senyangka ini loh aku ngeliatnya tempat ini selama ini. Kita ini yang paling kita utamain itu menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan customer juga. Kita kan kayak nyediain fasilitas toilet sama musola juga. Itu juga toilet ya harus di-maintain, kita harus bersih, musola juga harus bersih. Makanan juga nyampe ke meja itu nggak lebih dari 10 menit. Nggak lebih dari 10 menit, minuman juga harus cepat nyampe gitu kan. Ya, dan perilaku ke customernya aja sih kita. Apa yang saya baru datang pertama, sebelumnya saya kan udah pernah datang ke sini. Saya kaget, saya disambut segitunya gitu loh. Padahal ini cuma kedai. Saya tidak bilang tempat yang lain lebih ini ya kayak. Cuman kalau kita ke coffee shop yang lain tuh kan kita datang ya datang aja gitu. Nggak ada yang pelayanan gimana. Ini tapi kenapa pelayan di sini seperti saya ngerasa saya lagi di hotel gitu ya, atau di bintang 5 atau di coffee yang wah gitu. Emang itu yang kita manage juga sih Kak. Jadi karena papaku sendiri dia base-nya di perhotelan juga kan. Dia juga biasa tadinya itu papa di Swiss Hotel Mekah. Nah, jadi kan emang membawa sistem di sana juga, cara menyambut customer gimana, memperlakukan customer gimana. Jadi ya semua staff di sini kita training. Oh ya kalau datang kita sambut, pulang juga kita antar gitu kan. Terima kasih udah datang lagi, diajak ngobrol kayak teman gitu. Jadi ya misalkan ada yang datang gitu kan, kakak datang, oh ya kak mau pesan apa nih, mau aku catatin atau mau nulis sendiri aja, kalau nulis sendiri panggil aku aja gitu. Terus ya nanti kalau udah diangkat, udah saya kak makannya ya kita aja ngobrol aja kayak sama teman aja lah. Jadi dibawalah ya dari sana untuk diaplikasikan ke sini juga, karena kan gimana pun kita ingin membuat nyaman orang di sini, yang merasa oh ya nih enak nih tempatnya, buat ngobrol enak, buat nongkrong enak, buat mikir juga enak kan, lagi malam hujan gitu kan, duduk sini mikir aja gitu. Jadi membuat orang lebih nyaman datang ke sini. Jadi tapi kakaknya sendiri itu sebenarnya ini perlu kayak ada konsep kedepannya nggak sih kak, supaya lebih dilihat sama orang. Sebenarnya kita memang pasti punya planning kedepannya untuk memperluas atau memperbagus lagi gitu kan. Cuman ya selama 3 bulan ini kita mencoba memaintain yang ada dulu. Kita mengoptimalkan yang ada dulu, kita bagusin bener-bener matang. Karena kadang-kadang juga masih ada suka miss, misalkan lagi rame banget, terus suka ada yang miss, oh ini makanannya suka nih ke bawah. Karena kan gimana ya, kita juga masih baru kan, dan orang-orang ini kan juga staff kita kadang ada yang bukan dari basicnya, bukan dari hotelan atau belum pernah kerja di cafe sebelumnya gitu, kita sama-sama belajar. Jadi ya emang kita mau matangin ini. Kalau misalnya memang ada rezeki lagi, ada tempat lagi, mungkin mau dilebarkan, mau dibagus lagi. Oh gitu, tapi ada kedepannya ada kayak pengen buka tempat baru lagi atau emang mau ini dulu deh sampai berkembang banget sampai dikenal sama orang. Kalau misalnya dibilang kayak buka cabang lah jatuhnya ya, kalau buka cabang keinginan sih pasti ada lah kayak gitu, biar oh ya memperkenalkan tempat kayak gini tuh sebenarnya enak juga loh, daripada ini tempat tertutup atau gimana gitu. Cuman ya buat sekarang kita ingin mengoptimalkan yang ini. Kira-kira kak, sebenarnya target awalnya tuh berapa sih kak untuk satu kedai kayak gini? Target awalnya pelanggannya berapa untuk per hari? Kalau target awal kita
ya paling setengah dari inilah, setengah dari kapasitas ini. Ini kan satu meja itu berempat ya, meja berempat. Kursi yang coklat ini aja itu seingat aku ya cuman ada sekitar 40 atau 50. Jadi kita tuh dapat setengah customer aja udah alhamdulillah. Apalagi masa pandemi kayak gini ya. Iya, apalagi waktu PSBB kemarin kita kan emang nggak bisa nerima customer sama sekali. Kita memang bergantung pada take away aja gitu ya. Itu emang agak sulit sih. Tapi semenjak udah PSBB transisi ini, kita emang jaga jarak tetap. Jadi meja kita agak jauh-jauhin lagi, dan ini kursi juga nggak kita keluarin semua. Kadang-kadang tuh ada yang satu meja emang cuma berdua, atau memang ada yang booking duluan. Oh ini kak, aku mau bookingnya buat jam segini, buat 7 orang, itu baru nanti kita siapkan. Jadi nggak begitu terlalu dempet dengan customer-customer yang lain. Itu berarti aslinya mejanya nggak sedikit ini atau lebih banyak lagi? Enggak, kalau meja keluar semua, kursi yang nggak keluar. Kursi yang nggak keluar semua. Karena meja kita ya cuma segini aja. Seperti ini. Iya. Ya karena saya cuma ada yang 2 juga ya. Ini kan di dalam kita cuma ada 4, ya kan 4, terus di luar di depan sini 2, di sini cuma Apa sih kak tips yang membuat kan kakak ini masih muda nih, umurnya 23 tahun sama kayak saya gitu. Tipsnya apa nih mau terjun langsung di kayak gini? Biasanya kan kayak anak-anak kayak kita nih, aduh saya mendingan nge-game atau saya hura-hura rebahan lah iya gitu ya. rebahan, bener kaum rebahan. Kalau misalnya aku karena satu dari jurusan juga ya, dari jurusan, terus emang dari sebelum punya ini, sebelum masih sekolah lah, belum kuliah, itu juga aku apa aja aku jual sebenarnya. Oh gitu. Karena aku juga seneng nge-baking kue gitu kan. Jadi dulu pas SMP itu sempat jualan cookies atau apa. Jadi aku emang seneng ketemu orang. Aku tipenya nggak suka yang duduk di belakang meja ngetik ngerjain laporan tuh, nggak aku banget lah. Aku lebih seneng terjun langsung, ketemu orang, ngelayanin orang, itu lebih dapet aja, lebih seneng aja. Baik, jadi bukan kaum rebahan ya jatuhnya. Kaum rebahan juga sebenarnya. Aku kaum nokturnal. Jadi kalau malam baru hidup. Baik. Oke deh, sampai situ aja Kak. Iya, oke. Makasih ya Kak Yenia. Iya, makasih Kak.